Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update micro WRT ya. Dan sudah menggunakan OpenWRT dari official terbaru yaitu versi 23.05.0 rilis kandidat 3 atau RC3 teman-teman. Nah, di versi kali ini eh, menggunakan Classwall ya. Jadi tunnelnya ada dua, open class dan Passwall. Kemudian ini tipenya yang dual ETH teman-teman. Jadi nanti mikrotiknya akan berfungsi jika menggunakan dual ETH karena ETH bawaan atau ETH 0 itu saya fungsikan untuk mengakses ke Luci, sedangkan ETH 1 nantinya itu digunakan untuk mengakses login hotspotnya. Jadi untuk ke akses point ya ke klien. Nah, baik, di sini saya belum on kan dan kita langsung on kan ya, teman-teman. Jadi saya merubah dari sebelumnya sebab saya pernah merilis itu yang single ETH ya. Namun itu banyak gagal booting, teman-teman, karena nanti kita bisa mengakses Luci apabila sudah login hotspot dulu. Nah, itu kadang lambat loading ya, lambat untuk booting. Nah, di sini kita bisa mempersingkat waktu dan cepat mengakses OpenWRT-nya karena menggunakan ETH0 sebagai jalur untuk OpenWRT-nya, sedangkan ETH1 nantinya sebagai jalur untuk mengakses login hotspotnya teman-teman atau mikrotiknya. Nah, baik, kita tunggu. Sekarang sudah terdeteksi namun masih unidentified network ya. Nah, sekarang sudah terkoneksi dan jika seperti ini, berarti kita sudah bisa mengakses OpenWRT-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa mengakses ke OpenWRT-nya dan kita pastikan juga mikrotiknya running atau belum. Di sini belum muncul ya. Untuk hostname mikrotik belum muncul, berarti itu belum running, teman-teman. Sedangkan di sini sudah muncul tab 0 dan tab 1. Berarti ini sudah berhasil ya booting mikrotiknya, namun masih belum complete running, teman-teman. Kita tunggu di sini. Nah, di sini sudah ada micro WRT, berarti sudah running mikrotiknya. Nah, begini teman-teman. Di one ini sengaja saya kosongkan interface-nya karena ETH1 saya masukin ke mikrotik. Seperti itu ya. ETH1 dimasukin ke mikrotik. Jadi biar tidak bentrok pada saat pertama booting, ETH1-nya saya kosongkan di one yang biasanya di sini kan ETH1, teman-teman. Nah, sekarang ETH1-nya itu digabungkan ke mikrotiknya sebagai port LAN untuk login hotspot. Seperti itu. Jadi teman-teman, jika menggunakan modem yang juga kedetek ETH, itu sebaiknya memasang USB to LAN dulu ya. Biar USB to LAN-nya kedetek di ETH1, kemudian modemnya kedetek nanti di ETH2. Namun jika mengalami permasalahan pada saat reboot atau restart, itu tiba-tiba ketuker, modemnya lari ke ETH1, kemudian USB tulannya lari ke ETH2, otomatis ketuker posisi ya. Nah, itu bisa diterapkan teknik MAC todong. Saya sudah pernah buat tutorialnya juga, teman-teman, untuk mengunci MAC address ya. Jadi modem kita kunci ke ETH2, kemudian USB tulan kita kunci ke ETH1. Jadi tidak akan ketuker-tuker lagi pada saat restart OpenWRT-nya. Nah, baik, di sini belum tertancap ya untuk ETH1 atau USB tulan, sehingga kita belum bisa mencoba untuk login hotspot, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita hanya bisa mengakses OpenWRT-nya ya, belum bisa login hotspot. Jadi sebaiknya nanti ini hanya untuk misalkan untuk admin ya menggunakan ETH0, kemudian untuk disebar ke klien itu menggunakan ETH1 biar menggunakan hotspot login, teman-teman. Oke, kita coba pasang untuk USB to LAN. Oke, sudah.
Dan kita refresh di sini, nanti akan ada ETH1 ya, kedetek ETH. Nah, di sini sudah terdeteksi ETH1 teman-teman. Otomatis di sini juga sudah ada ya ETH1 yang di bridge ke MikroTik. Nah, ETH0-nya bridge ke LAN. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, koneksi PC akan saya pindahkan ke USB to LAN tadi. Nah, sekarang IP PC saya ini tentunya mengikut ke sini teman-teman, ke LAN-nya. Jadi default gateway-nya itu 1.1 ya. Kita cek dulu status 192. Tentunya di sini ya 192.168. Kita akan pindah koneksi menggunakan USB to LAN. Port USB to LAN-nya kita pasang. Nah, oke, USB to LAN sudah saya pasang koneksi PC ke USB to LAN. Otomatis di sini kedetek 10.10 ya gateway-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Maka dengan sendirinya kita sudah tidak bisa mengakses Luci atau OpenWRT ya. Karena nanti akan bisa diakses OpenWRT ini kalau kita sudah login hotspot teman-teman. Baik, kita akan coba untuk login hotspot, berarti kita harus mengakses 10.10 ya. 10.10. Nah, ini teman-teman. 10.10.10.1. Sebentar, kita coba lagi. Terus saya clear cache dulu ya, teman-teman. Luci juga tidak bisa Luci bisa diakses ya, teman-teman. Tetap bisa. Dan kenapa bisa? Karena di sini dalam keadaan login. Jadi ini sepertinya masih cache dari yang tadi waktu saya masih mencoba software ini, firmware ini ya teman-teman. Nah, baik, saya akan logout dari sini. Kemudian kita coba akses lagi. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, jika kita mengakses ke IP 10.10.10.1 akan otomatis di redirect ke microwrt.lan. Otomatis ke sini ya teman-teman nantinya. Kita logout dulu, ini masalah cache browser sehingga meskipun saya tidak login dibawa login lagi. Nah, sekarang sudah logout teman-teman. Nah, baik. Tentunya jika dalam keadaan logout seperti ini kita tidak bisa mengakses OpenWRT ya. Harusnya tidak bisa teman-teman. Sama ya, langsung direct juga ke microwrt.lan. Nah, baik. Kita akan login dulu. Jadi login defaultnya itu ini sama dengan login adminnya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan satu user satu password untuk keseluruhan login. Nah, di sini Indonesia. Kita connect dan sekarang dalam keadaan login ya. Nah, baik, kita akan coba akses ke OpenWRT-nya, tentu bisa ya teman-teman. Tidak redirect lagi ke halaman login karena sudah dalam keadaan login. Nah, ini menandakan MikroTik-nya jalan. Kemudian di sini ETH1 sudah kedetek, tab 1 dan ETH1 di sini. Di sini tab 0 dan ETH0 tentunya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan modem ETH juga nanti tinggal diedit di sini. Pilih ETH2 misalkan ya, seperti itu. Nah, kita cek yang lainnya teman-teman, overview dulu, overview, kemudian routing, kemudian firewall, kemudian sistem log, aman ya semua, kemudian proses, rilis RAM, ini smooth banget teman-teman. Kemudian net monitor nanti interface-nya disesuaikan ya teman-teman di sini untuk interface yang teman-teman gunakan ya. Kemudian mobile service ini adalah bawaan dari modem manager terbaru ya teman-teman. Oke, sistem, jangan lupa di bagian sistem time zone disesuaikan dengan TKP masing-masing ya biar jamnya sinkron. Kemudian administration untuk merubah password login Luci. Software aman, startup aman. Di sini ada beberapa yang saya disable yang tidak penting teman-teman. Jadi yang teman-teman bisa disable
bisa enable kembali, misalkan yang ini USB MaxD jika menggunakan tethering iPhone ini wajib di enable, sedangkan yang lain tidak perlu teman-teman. Ini password server tidak kita gunakan, kita hanya gunakan password. Kemudian ya cuman itu ya. Nah baik, kita lanjut ke schedule task. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan. Disk manager aman ya teman-teman. Kemudian file manager kita akses ya, aman juga. Kemudian mount point shutdown, kemudian reboot, kemudian modem 4G connection sepertinya semua aman teman-teman. Modem info connection monitor. Oke, kita servis ke password dulu, password, kemudian app update. Kita cek dulu 468.1.183. Oke, kita cek lagi di open class-nya. Juga sudah menggunakan open class terbaru ya, 141 beta, aman. Base 64. Oke, kita tes mic mode-nya teman-teman. Mic mode-nya bisa tidak? Di sini sama ya, loginnya root, usernya root, kemudian passwordnya juga Indonesia. Jadi ini satu user satu password untuk keseluruhan login. Oke, aman, sudah disetting juga di sini. Kita cek login. Nah, ini aman ya teman-teman. Untuk login hotspotnya di sini, bikin voucher dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke zero tier, aman. Kemudian ke terminal juga aman ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke network interface, routing, DHCPN DNS, kemudian diagnostik, firewall. Oke, aman ya. Nah, kita cek di Winbox, kita refresh dulu. Nah, di Winbox kedetek baik IPv6 maupun IPv4. Nah, contoh saya login Winbox, user loginnya itu root, kemudian passwordnya juga sama ya, Indonesia teman-teman. Kita coba connect menggunakan IP. Bisa ya, aman ya teman-teman. Nah, interface-nya seperti ini. Aktivitasnya ada ya, aman. Nah, untuk membypass limit silakan teman-teman gunakan lisensi ya, lisensi berbayar maupun lisensi trial. Lisensi gratis sih yang trial 1 bulan itu bisa di renew tiap bulannya teman-teman. Seperti itu ya untuk menghapus limit speed, karena ini defaultnya itu tanpa lisensi dibatasin 1 Mbps ya teman-teman. Nah, semua aman, address, kemudian IP, kita cek di bagian firewall, NAT-nya aman. Tidak ada masalah di mikrotiknya, kita exit saja mikrotiknya. Kemudian kita cek lagi di sini teman-teman. Login hotspot. Oke, jadi jika misalkan saya logout, saya harus logout juga di sini. Nah, otomatis langsung tidak bisa diakses lucinya teman-teman jika kita dalam keadaan logout dari mikrotiknya. Itu jika menggunakan USB tulan atau ke ETH1 atau ke mikrotiknya. Namun jika kita pindahkan ke ETH0 itu aman untuk mengakses Luci. Sekarang Luci tidak bisa diakses lagi karena logout. Namun pada saat dalam status login, coba saya refresh. Nah, sekarang dalam keadaan status login, maka OpenWRT-nya bisa diakses lagi. Saya logout dari OpenWRT, kemudian saya logout juga dari mikrotik, kemudian saya clear cache ya. Coba saya clear cache. Nah, coba saya akan mengakses Luci. Langsung direct ke microwrt.lan teman-teman. Begitu juga jika saya mengakses ke 10.10.10.1 pasti juga direct ke microwrt.lan login. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup penjelasannya sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan mikrotiknya wajib mempunyai 2 ETH.
baik device-nya memang mendukung ataupun tidak. Jadi yang tidak mendukung harus ada USB tulannya teman-teman, untuk dijadikan sebagai ETH1 login hotspot, sedangkan ETH0 hanya untuk login OpenWRT-nya. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.